Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3169. Awalnya, Revhindio tidak menyerang Ryan hanya karena dia tidak mengerti situasi yang dihadapinya. Di matanya, Ryanlah yang entah bagaimana membawanya ke tempat ini, jadi menyerang langsung bukanlah ide yang bagus pada awalnya. Dengan munculnya Kentucky, sekarang pikiran itu benar-benar sirna. Ada anugerah yang menyelamatkannya. Kultivasinya yang jauh lebih tinggi memungkinkannya untuk meniadakan sebagian tekanan garis keturunan yang dipancarkan Kentucky. Dan sebagai binatang iblis surgawi sendiri, dia masih jauh lebih kuat daripada ahli alam transisi manapun di planet kolosal. Selain itu, dia memiliki energi surgawi di pihaknya, sementara si kembar hanya memiliki energi spiritual. Kentucky adalah satu-satunya yang masih memiliki sedikit energi surgawi di intinya, tetapi tidak banyak. Bisa dikatakan bahwa garis keturunan Kentucky entah bagaimana menyamakan kedudukan bagi kedua belah pihak, dan pertarungan tidak akan membawa manfaat bagi mereka. Tombak darah Revhindio yang melayang di sekitarnya akhirnya menghilang, dan dia menghadapi kelompok si kembar. Baiklah, namun, ini belum berakhir. Jika kau mencoba melakukan hal yang aneh, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan memastikan untuk membawamu bersamaku. Ryan dan yang lainnya jelas tidak mempermasalahkannya. Mereka juga tidak ingin bertarung di lingkungan yang tampaknya akan runtuh setiap saat. Baiklah. Roan tidak mengalihkan perhatiannya dari Revhindio, tetapi dia juga tidak berniat untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Dia dengan cepat mengedarkan energi spiritualnya dan bergerak ke arah reruntuhan yang dilihatnya di kejauhan. Ryan dan Kentucky jelas mengikuti tepat di belakang. Waktu tampaknya menjadi hal yang penting. Namun, Revhindio segera menghalangi jalan mereka. Menurutmu kemana kalian akan pergi? Roan menyipitkan matanya. Kurasa pertanyaan sebenarnya adalah mengapa kau menyebalkan, kelelawar kecil. Revhindio tidak menggembung. Kenapa lagi? Jelas kalian yang membawaku ke sini entah bagaimana. Kalau aku membiarkanmu pergi dari pandanganku, bukankah itu berarti aku mungkin terjebak di sini selamanya? Sudah kubilang jangan mencoba hal yang aneh. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, memang benar kau berakhir di tempat ini karena kami. Sayang sekali kami pun tidak tahu di mana kami sekarang. Dan kau pikir aku akan percaya kata-katamu? Tanya Revhindio balik sambil mendengus. Ryan mengangkat bahu. Jika kau mau, aku bisa menandatangani kontrak pengikatan jiwa apapun yang kau inginkan. Revhindio menganggap ide itu semakin konyol. Kau benar-benar tidak tahu seberapa besar usaha yang kulakukan untuk menyelidiki kelompokmu. Aku sangat sadar bahwa kontrak pengikat jiwa tidak berguna melawanmu. Roan mulai kehilangan kesabarannya. Apa yang kau inginkan, Beth? Apakah kita akan tinggal di sini dan menunggu dunia dimensi ini runtuh menimpa kita? Revhindio merenung sejenak dan akhirnya membuka jalan. Aku tidak percaya padamu, tetapi kau benar tentang kondisi mengerikan di tempat ini. Namun, aku akan ikut denganmu. Jika kau menolak, kita bisa menyelesaikan perbedaan kita di sini dan sekarang juga. Ryan, Rowan, dan Kentucky saling memandang dan akhirnya mengangguk. Mereka tidak ingin berkelahi, dan mereka mungkin akan melakukan hal yang sama dalam kasus Revhindio. Baiklah, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah. Kedua belah pihak mulai bergerak ke arah reruntuhan bersama-sama, meskipun mereka menjaga jarak satu sama lain. Kemanapun mereka memandang, ruang itu tampak tidak stabil, meskipun hanya cangkang alam dimensi yang memburuk. Bagian dalamnya masih tampak lebih stabil. Namun, mereka tidak menurunkan kewaspadaan mereka. Kedua belah pihak tahu bahwa situasi dapat berubah kapan saja. Mereka mencapai reruntuhan itu tanpa masalah, tetapi tidak mungkin untuk melihat lebih jauh. Terlalu banyak puing dan bangunan tua yang hancur menghalangi penglihatan mereka, sementara indera surgawi dan indera spiritual mereka sangat terpengaruh oleh lingkungan. Saat mereka melangkah maju, Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Revhindio. Hai, nak, siapa namamu? Revhindio meliriknya. Kenapa aku harus memberitahumu? Ryan tidak keberatan, menganggukkan kepalanya. Tidak perlu. Baiklah, mulai sekarang, namamu Dracula. *PF. Kentucky hampir tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Baginya, yang telah mempelajari budaya bumi secara menyeluruh, bagaimana mungkin ia tidak tahu siapa Dracula? Bahkan Rowan harus mengakui bahwa itu adalah nama yang tepat.
Hahaha, Sister Orb tidak punya masalah dengan tertawa. Sayangnya Rivindio tidak bisa mendengarnya. Satu-satunya yang bingung tentu saja Rivindio dan Zangetsu di alam dimensi jiwa surgawi. Rivindio mendengarnya, dan meskipun dia tidak tahu siapa Dracula, dia tahu Ryan sedang mengolok-olok wajahnya. Rivindio, itu namaku. Ryan tersenyum tipis. Baiklah, jadi, kamu dari ras apa? Rivindio terkejut. Kau tidak tahu rasku. Dia dalam wujud aslinya, jadi seharusnya sudah cukup jelas. Alasannya adalah karena dia yakin kelompok si kembar berasal dari alam yang lebih tinggi, dan makhluk alam yang lebih tinggi pasti tahu tentang kelelawar Chamazots. Kecuali, jadi mereka mungkin benar-benar penjajah yang disebutkan oleh alam semesta utama, pikirnya dalam hati. Rivindio membuat catatan mental dan menjawab Ryan. Saya kelelawar Chamazots. Baiklah, aku Ryan, dan ini di sampingku, tidak ada yang penting, anggap saja dia tidak ada. Lalu, kita punya Kentucky di sini. Gerutu Roan namun tak mau repot-repot menjawab lelucon itu. Rivindio pun mengambil kesempatan untuk bertanya. Apakah teman burungmu adalah binatang iblis kerajaan? Oh, Kentucky terkejut mendengarnya. Jadi, kamu pernah melihat binatang iblis kerajaan lainnya sebelumnya? Itu tidak terduga. Kami cukup langka. Itu benar. Rivindio bahkan lebih terkejut. Itu karena dia tahu Triaglia seharusnya menjadi satu-satunya binatang iblis kerajaan di alam semesta ini. Itu cukup menegaskan kecurigaannya. Dari mereka adalah penjajah dari luar. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ras apa? Kamu tepatnya. Saya seorang Minokawa, Kentucky tidak menyembunyikannya. Tapi Anda bisa memanggil saya Kentucky yang agung. Karena dia gemuk, tambah Ryan. Keparat, balas Kentucky. Hahaha, Ryan tertawa. Rivindio merasa situasi itu aneh. Kecuali Roan, tidak ada satupun dari mereka yang peduli sedikit pun. Sedikit tentang situasi mereka. Tiba-tiba, ekspresi Ryan berubah. Dia melesat keluar dari punggung Kentucky dan mengirimkan ledakan. Energi spiritual dan elemen cahaya melawan Rivindio. Rivindio tidak menduga hal itu, tetapi dia juga tidak pernah lengah. Mau menyerang sekarang. Ayo. Dia mengedarkan energi surgawinya dan membalas serangan Ryan. Asteris ledakan. Asteris. Ledakan itu membuat Rivindio terlempar 100 meter ke belakang, dan meskipun dia tidak terluka, Rivindio merasa tidak percaya. Bagaimana seorang penggarap alam suci bisa sekuat ini? Namun, pikiran itu hanya bertahan sesaat. Tepat di tempat dia berada sedetik yang lalu, retakan spasial terbentuk, dan semua yang ada di sekitarnya ditelan ke dalam jalinan ruang. Retakan spasial, seperti yang terjadi di eksplorasi Charybdis, hampir menelan Rivindio. Ini, hei, Dracula, Ryan menarik perhatiannya saat dia kembali ke punggung Kentucky. Jika kau memfokuskan seluruh perhatianmu pada kami, kau tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Dracu ahem, Rivindio kebingungan. Kenapa kau menyelamatkanku? Roan melirik Ryan. Dia benar, masalah kita akan berakhir jika kau membiarkannya. Menyerah di sana, Ryan mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli. Ayolah, itu Dracula, aku penggemar beratnya. Alasan macam apa itu? Tidak ada yang tahu. Bab 3170. Rivindio menatap retakan di angkasa yang menghilang, masih ragu. Bagaimana kau tahu retakan itu akan terbuka? Roan merasa kesal, menatap Rivindio seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Tidak, Roan benar-benar menganggap Rivindio sebagai orang bodoh. Kau tidak mungkin sebodoh itu, kan? Lihat sekeliling, nak, ruang di sini sangat rapuh. Namun, disinilah kau, mengedarkan energi surgawimu tanpa henti di lingkungan yang bisa runtuh kapan saja. Kau seperti jarum yang mencoba meledakkan balon. Apa yang kau harapkan? Ketika kau melewati area yang sedikit lebih rapuh, ruang di sekitarmu tidak dapat lagi menahan semua energi itu. Jadi, Roan tidak menyelesaikan kata-katanya. Untung saja kelelawar Chamazots berwarna merah. Kalau tidak, kelompok Ryan pasti akan melihat wajah merah Rivindio saat ini. Ahem, terima kasih sudah memperingatkanku. Roan mengalihkan perhatiannya, mengabaikan bocah kelelawar itu. Rivindio menjadi tenang, dan energi surgawinya kembali terkonsentrasi ke inti. Hanya energi minimum yang digunakan untuk bergerak. Ia bergabung dengan si kembar dan Kentucky lagi, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka jauh ke dalam reruntuhan di angkasa. Dalam perjalanan,
Ryan melihat sebuah lambang di salah satu reruntuhan itu, yang tidak dapat dikenalinya. Hei, Dracula, kau punya lebih banyak informasi daripada kami, komentar Ryan. Apa kau tahu sesuatu tentang ini? Rivindio sama sekali tidak senang dengan nama Dracula, tetapi dia juga tidak membalas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mendekati bagian dinding yang ada emblemnya, mengamatinya lebih dekat. Tetapi aku mengenali bahan yang digunakan pada emblem ini. Oh, aku juga melakukan hal yang sama, komentar Ryan. Itu adalah marmer Sasgli hijau. Dulu di lisan, marmer itu punya nama lain, tetapi Ryan memastikan untuk mempelajari nama itu di Kekaisaran Werdelem untuk sebagian besar mineral, biji, del. Rivindio mengangguk dan juga menunjukkan. Masalahnya adalah marmer jenis ini sangat kuat, dan tidak akan rusak bahkan dalam jutaan tahun. Namun, Rivindio kemudian menyentuh lambang itu, dan lambang itu langsung hancur. Sudah berapa lama lambang itu berada di sini hingga struktur internalnya mencapai kondisi yang begitu lemah? Kentucky segera bergabung. Lihatlah lingkungannya. Mungkin prosesnya dipercepat beberapa kali hanya karena berada di sini. Bisa jadi, Ryan tidak menampik gagasan itu. Ngomong-ngomong, ceritakan lebih banyak tentang latar belakangmu, Dracula. Kau tampaknya berasal dari tempat yang sangat penting. Rivindio tidak tahu apakah ia harus merasa bangga atau sedih mendengarnya. Istana Agung bukanlah tempat yang paling membahagiakan baginya. Namun, ia adalah kelelawar Chamazots, dan Istana Agung bukanlah rahasia bagi siapapun, jadi ia menjelaskannya. Oh, Ryan mengangguk. Aku ingat pernah membaca sesuatu tentang itu di Werdelem Network. Jadi, kau berasal dari tempat itu. Kentucky langsung mengganti topik pembicaraan, karena asal-usul Rivindio tidak begitu menarik baginya. Ngomong-ngomong, Ryan, Rowan, apakah kalian menyadari energi ini? Si kembar mengangguk. Energi kekacauan. Hampir tidak ada apa-apa, konsentrasinya sangat rendah, jelas tidak cukup untuk melahirkan binatang kekacauan. Namun, itu mungkin petunjuk tentang asal-usul tempat ini. Apakah kamu pernah menggunakan energi chaos sebelumnya? Rivindio bertanya di samping, berpura-pura tidak terlalu peduli. Namun, energi chaos hanya tersedia di istana tertinggi, tempat tinggal pemilik alam semesta, kelelawar regal Chamazots. Ryan dan Rowan membenarkan. Ya, kemudian, Rowan menambahkan informasi lain. Tidak, dia menambahkan kebohongan. Kau tidak benar-benar berpikir Istana Agung adalah satu-satunya tempat di alam semesta ini di mana kau bisa mendapatkan energi kekacauan, kan? Apa? Rivindio merasakan hawa dingin di punggungnya. Apakah Rowan membaca pikirannya? Tidak, bagian terpenting adalah kata-katanya. Apakah ada cara lain? Rowan jelas tidak menjawab. Kau memang terlalu muda. Yah, dia tidak tahu apakah ada cara lain. Dia hanya ingin membuat Rivindio semakin bingung, dan berhasil. Di mana kita sekarang? Apakah ini istana tertinggi? Jelas tidak. Namun, jika kau tahu energi kekacauan, kau pasti juga menyadarinya di sini. Karena ada energi kekacauan di sini, apakah menurutmu istana tertinggi adalah satu-satunya tempat yang menyediakannya? Aku akan membiarkannya begitu saja agar kau bisa berpikir. Rivindio memikirkan berita itu, bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan akses ke energi kekacauan di tempat lain. Dia tahu energi kekacauan, tetapi dia tidak memiliki akses ke sana. Hanya anggota terpenting Istana Agung yang memiliki akses ke sana dan hanya sedikit. Sisanya digunakan oleh Triaglia sendiri. Bagaimanapun, energi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan pada levelnya. Kelompok mereka terus maju sejauh beberapa ribu kilometer. Reruntuhan demi reruntuhan terus bermunculan, dan jumlah mereka malah bertambah. Sentuhan sekecil apapun akan membuat mereka hancur, tanpa memberi banyak petunjuk tentang tempat apa ini. Tempat itu memang tua, tidak diragukan lagi, tetapi hanya itu yang mereka ketahui tentangnya. Mata Kentucky melihat sebuah monumen yang sebagian rusak jauh di tengah reruntuhan. Ada sesuatu di sana. Mereka segera mendekat, Rivindio masih menjaga jarak dari kelompok si kembar. Akhirnya, mereka bisa melihatnya dengan lebih jelas. Pada dasarnya, itu adalah monumen yang menggambarkan tata surya tempat mereka berada saat itu. Ketujuh planet yang dihuni dapat terlihat, dan 3 planet lainnya kosong karena lingkungannya yang buruk atau karena mereka hanyalah raksasa gas. Akan tetapi, planet kolosal di monumen itu tampak sangat berbeda dari yang lain.
Monumen itu menggambarkan semacam hubungan antara matahari dan planet-planet yang akhirnya bertemu di Klosal. Apa artinya itu? Mereka tidak tahu. Sebagian besar monumen itu hancur, dan beberapa kata di atasnya berasal dari bahasa yang tidak diketahui oleh mereka. Klosal tampaknya cukup penting di mata siapapun yang pernah tinggal di tempat ini sebelumnya, komentar Kentucky. Hal itu mengingatkan Rowan pada sesuatu. Hei, siapa namamu? Terserahlah, Dracula sudah cukup baik. Katakan padaku, apa yang akan terjadi di Klosal selama kontes batu Divine Werdelem berikutnya. Bab 3171. Mulut Rivindio berkedut. Mulai sulit untuk mengabaikan nama Dracula. Apa yang kau bicarakan? Rowan menyipitkan matanya. Ia dengan mudah menyadari bahwa Rivindio tidak berbohong. Ia benar-benar tampak tidak tahu apapun tentang kejadian di masa depan. Seluruh situasi ini banyak berkaitan dengan apa yang akan terjadi dalam kontes berikutnya 400 tahun mendatang. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Rowan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang ia temukan. Rivindio terkejut mendengar semua itu. Selama kontes berikutnya, aneh. Mengapa sesuatu terjadi pada planet Klosal hanya karena kompetisi batu Werdelem surgawi? Kompetisi semacam itu terjadi di seluruh alam semesta untuk melihat siapa yang akan menerima hak untuk naik ke alam surgawi. Namun, Rivindio menggelengkan kepalanya. Terserahlah, aku tidak berniat menghabiskan lebih dari 400 tahun di Klosal sejak awal. Misiku adalah menangkapmu dan melihat bagaimana kau berhasil memalsukan ide kekaisaran Werdelem. Di mata semua orang di luar, hal seperti itu seharusnya mustahil. Ketertarikan Ryan pun terangkat. Benarkah? Seberapa mustahil hal itu? Rivindio mengeluarkan CD-nya, dan membuka sebuah pesan di depan Ryan dan yang lainnya. Pesan itu mudah dilihat melalui indera spiritual, jadi dia tidak perlu mendekati mereka. Cukup mustahil bagi alam semesta utama kekaisaran Werdelem untuk mengajukan permintaan langsung untuk memeriksa informasi ini. Ryan terkejut. Memang, ia berhasil menyalin ide batu Werdelem dengan menyalin energinya, tetapi itu berkat kekuatan sistem. Namun, ia tidak mengira ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Pasti ada metode lain di alam semesta ini dan tempat lain di mana hal-hal ini terjadi, bukan? Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Hahaha, Ryan tak kuasa menahan tawa. Baiklah, biar ku ceritakan sedikit rahasia. Aku tidak memalsukan ide Werdelem Stone. Aku hanya membuatnya tampak seperti aku memalsukan ide. Rivindio tidak menyangka Ryan akan membicarakannya. Oh, bagaimana tepatnya? Namun, Ryan tidak menjawab. Jika aku memberitahumu, itu tidak akan menjadi rahasia lagi, kan? Namun, satu hal yang pasti. Aku tidak tahu seberapa mustahilnya memalsukan ide batu Werdelem, tetapi aku yakin aku tidak bisa melakukannya. Sistem Werdelem ini terlalu rumit, apalagi hebat. Rivindio merenung sejenak. Ia cenderung mempercayai Ryan dalam hal itu. Memalsukan identitas batu-batu itu memang dianggap mustahil di alam semesta manapun yang berada di bawah kendali kekaisaran Werdelem. Apakah Ryan mampu melakukannya di sini, di planet Fana? Tetap saja, ia mampu membuatnya tampak seperti ia melakukannya, yang tetap mengesankan. Ia harus mencari tahu caranya, dan jika ia melaporkannya, ia mungkin benar-benar akan menerima promosi besar. Di sisi lain, Ryan tidak bisa menahan rasa gugupnya. Astaga, tidak mungkin sampai-sampai semesta utama mengirim seseorang untuk memeriksanya. Saudari Orb, apakah sistem kita benar-benar mengesankan? Kenapa kau bertanya padaku? Suster Orb tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sistem itu mampu mengaturnya, bukan? Kalau begitu seharusnya, kurasa begitu. Aku tidak tahu. Mungkin ada beberapa kekurangan yang dapat ditemukan sistem itu. Intinya adalah kau mampu menggunakan kemampuan ini untuk membuat gelang-gelangmu, dan itu juga digunakan untuk memalsukan ide yang kau, Rowan, dan Kentucky gunakan. Kau yang membuat gelang-gelang itu, jadi kau seharusnya lebih tahu daripada orang lain bagaimana itu mungkin terjadi. Yah, Ryan harus mengakui bahwa dia tahu. Setelah menganalisis kekuatan sistem, Ryan memang menemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh sistem. Melalui kelemahan inilah sistem tersebut menyesuaikan diri dengan sistem kultivasi kekaisaran Werdelem. Memanfaatkan kelemahan ini, Ryan menciptakan gelang-gelang tersebut. Namun, dia tidak tahu betapa sulitnya menemukan kelemahan itu karena sistem tersebut yang melakukannya untuknya.
Dia hanya memanfaatkannya. Aku tidak terlalu memperhatikan betapa sulitnya menemukan kelemahan ini. Aku bertanya-tanya apakah sistem tersebut menggunakan kekerasan untuk menemukannya. Jika ya, maka sistem kita mungkin sama kuatnya dengan sistem Kekaisaran Werdelem. Mungkin, Sister Orb menyukai ide itu. Pastikan saja Anda tidak menyebutkannya. Ikut saja dengan konsepsi mereka bahwa memalsukan ide itu tidak mungkin. Pastinya, Ryan sepenuhnya setuju dengan itu. Jadi, Ryan melanjutkan bicaranya kepada Rivindio. Jika alam semesta utama mengira aku melakukan hal yang mustahil, mengapa mereka mengirim seorang ahli alam transisi yang sederhana? Aku tidak meremehkan kekuatanmu, tetapi itu tidak masuk akal. Rivindio mengangkat bahu. Karena tidak ada yang percaya laporan itu nyata. Kalau mereka percaya, menurutmu mereka akan mengirim orang biasa sepertiku. Aku di sini hanya untuk mengonfirmasi apa yang sudah mereka yakini, bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Begitu ya, Ryan mengangguk, lega. Jika main universe benar-benar mulai mengirim para ahli tingkat tinggi ke sini, maka akan sulit untuk melarikan diri bahkan dengan bantuan sistem. Hei, ada sesuatu di depan lagi, Kentucky memperingatkan semua orang. Saat mereka melewati reruntuhan itu, tampaklah sebuah retakan besar di angkasa. Namun, retakan ini berbeda dengan retakan spasial yang ditemukan oleh si kembar di masa lalu. Kekuatan ruang dan waktu masih ada, tetapi mereka tampaknya berusaha menutupnya. Namun, itu tampaknya tidak mungkin. Jadi dari sinilah asalnya, komentar Rowan. Datang apa? Rivindio bingung. Rowan meliriknya. Apalagi, energi kekacauan. Energi itu hampir tertutup, tetapi kekuatan ruang dan waktu di sini tampaknya tidak mampu menutupnya sepenuhnya. Ini, Rivindio mengerti apa maksudnya. Kau mengatakan padaku retakan ini terhubung dengan alam semesta kita, ia tidak menyelesaikan kata-katanya. Implikasi dari penemuan ini terlalu besar. Tentu saja, si kembar dan Kentucky tahu apa yang akan dikatakannya. Ya, kemungkinan besar itu berhubungan dengan Chaos Origin Source. Yah, mungkin. Ada kemungkinan lain juga. Bab 3172. Chaos Origin Source dikenal sebagai tempat di mana chaos energi dihasilkan. Namun, bukan berarti itu satu-satunya tempat di semesta. Jangan lupa bahwa semesta lisan sedang diserang, jadi Chaos Origin Source-nya dapat dicuri. Bahkan para Fruve ingin melakukan hal yang sama. Meski begitu, meskipun ada energi kekacauan yang keluar dari retakan itu, bukan berarti sumbernya adalah sumber asal kekacauan alam semesta ini. Mungkin saja sumber lain yang dicuri. Atau mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda. Si kembar dan pakar lain dari alam semesta lisan menemukan banyak benda di planet Loporit yang berisi energi kekacauan dan hukum di dalamnya. Terakhir, ada juga pilar dasar alam semesta. Pilar-pilar ini adalah filter yang mengubah energi kekacauan menjadi energi tingkat rendah. Itu berarti pilar-pilar ini juga dapat diisi dengan energi kekacauan. Satu-satunya hal yang kami yakini adalah bahwa sesuatu dengan jumlah energi kekacauan yang cukup besar tersembunyi di balik retakan ini, Rowan menyimpulkan. Rivindio menatap retakan itu dengan penuh minat. Namun, sekali lagi, apakah dia bisa melakukan sesuatu? Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dan apa yang ingin kau lakukan? Rowan mengalihkan perhatiannya dari retakan itu. Tidak ada. Itu tidak berguna bagi kita. Hanya di alam ruang waktu itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang menarik. Apakah kau di alam ruang waktu? Apakah kita di alam ruang waktu? Tidak, biarlah begitu. Ryan dan Kentucky mengangguk. Mereka segera mulai bergerak ke arah lain, sama sekali mengabaikan retakan itu. Mungkin di masa mendatang, mereka bisa kembali untuk melihatnya. Namun sekarang, mereka tidak ingin mengambil risiko menimbulkan masalah. Hei, Rivindio terkejut, melihat si kembar dan kurangnya minat Kentucky. Namun, dia pasti tidak akan tinggal diam, jadi dia segera mengikutinya. Namun, tepat saat Rivindio hendak menjauh, sesuatu terjadi. Asteris ketak. Di dalam celah itu, sebuah lubang kecil muncul, dan aliran energi kekacauan melonjak keluar. Energi itu langsung menyelimuti Rivindio, mencoba menariknya kembali. Ah! Kelompok si kembar berbalik, terkejut melihat apa yang terjadi. Pada saat yang sama, suara sistem bergema di benak si kembar. Asteris pin. Asteris. Pecahan jiwa abisal terdeteksi. Quest baru tersedia, hancurkan abisal soul shard. Hadiah, 50 poin surgawi.
Jiwa abisal. Apa itu? Ryan dan Rowan belum pernah mendengar apapun tentangnya. Apakah itu binatang iblis? Semacam roh? Mungkin seseorang dari ras Essence. Pertama-tama, bagaimana mereka bisa menghancurkannya? Namun, Rivindio tidak tinggal diam dan membiarkan dirinya terseret. Ia segera mengedarkan energi surgawinya secara maksimal, mengabaikan kemungkinan membuka retakan spasial lain di tempatnya berada. Ratusan tombak darah muncul di mana-mana, dan semuanya melesat ke energi kekacauan yang menyeretnya. Asteris sush, 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 sush. Namun, mereka semua melewati energi kekacauan dan keluar di sisi lain. Energi kekacauan itu tidak memiliki bentuk fisik, jadi tombaknya tidak berpengaruh padanya. Namun, entah bagaimana, tampaknya energi itu mampu menyeretnya. Rivindio tidak menyerah, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang hanya bisa didengar oleh kelelawar Camazots. Ia mencoba mencari titik lemah dalam energi itu yang bisa diserangnya. Anehnya, memang ada tempat seperti itu. Tepat di depan retakan, ada konsentrasi energi kekacauan yang tak terlihat tetapi lebih tinggi yang bertindak secara berbeda. Namun, tidak masalah apa itu. Rivindio mengubah target tombak darahnya, membidik konsentrasi tak terlihat itu. Asteris dentang, 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 dentang. Apa? Rivindio terkejut. Tombak Bloodline miliknya menghantam konsentrasi itu secara langsung, tetapi seolah-olah tombak itu menghantam semacam dinding baja suci. Tombak-tombak itu semua memantul atau pecah, dan daya seretnya tidak terpengaruh sedikitpun. Yang memperburuk keadaan, Ryan, Rowan, dan Kentucky menyerangnya. Sial. Rivindio segera memanggil lebih banyak tombak darah dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Mungkin dia bahkan bisa menggunakan si kembar atau Kentucky untuk menggantikannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, ketika kelompok si kembar tiba, mereka melewatinya dalam sekejap, menyerang konsentrasi energi kekacauan di bagian belakang. Pada saat yang sama, suara Ryan muncul di benaknya. Aku tidak bisa melihatnya dengan indera spiritualku. Katakan padaku, di mana sumber kekuatan ini? Rivindio ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya memutuskan. Terlepas dari alasan kelompok si kembar membantunya, dia tidak bisa membiarkan dirinya terseret ke celah itu. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan selesai jika dia melakukannya. 27 meter dari retakan. Aku akan menggunakan tombak darahku untuk memukulnya, jadi perhatikan. Tombak darah yang ingin ia gunakan untuk bertahan melawan si kembar segera berubah arah. Tombak-tombak itu sekali lagi menyerang konsentrasi energi kekacauan yang tak terlihat itu, dan tentu saja, tombak-tombak itu memantul atau pecah satu demi satu. Rivindio tidak peduli dan melanjutkan serangannya. Konsentrasi itu memiliki hubungan antara Rivindio dan retakan, dan tombak itu terus berubah posisi tanpa henti. Ia harus terus melakukannya agar si kembar bisa melihat dengan jelas. Dorongan surgawi Kawa. Kentucky adalah yang pertama tiba, dan selalu menjadi yang tercepat saat terbang. Si kembar menyuruhnya untuk tidak menahan diri, jadi dia segera menarik sedikit energi surgawi yang masih ada di intinya, mengisi elemen cahaya dan gelapnya saat garis keturunannya berkobar. Asteris ledakan. Asteris. Kentucky, bersama beberapa Blood Spear lainnya, mengenai titik yang sama. Kali ini, hanya untuk sesaat, si kembar dapat melihat bentuk kepompong, atau apapun itu. Namun, Kentucky, dengan energi surgawi yang mendukungnya, gagal mematahkannya. Ryan dan Rowan saling memandang, mengangguk. Elemen cahaya dan gelap mengelilingi mereka, dan gambar matahari dan bulan muncul di punggung mereka. Gaya kematian, bentuk ketujuh, pemusnahan matahari dan bulan. Bab 3173. Serangan terkuat si kembar saat mereka menggabungkan kekuatan mereka. Kali ini, mereka melangkah lebih jauh, karena mereka dapat menggunakan versi Red Lightning mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan elemen cahaya dan gelap mereka. Tahap kelima dari SWOT and Skite Inten ikut bergabung, semuanya didukung oleh energi langit mereka. Asteris ledakan. Asteris. Mengetahui lokasi kepompong itu, mereka berhasil menemukannya dengan sempurna. Kepompong itu langsung terlempar sejauh 1 kilometer, dan kelumpuhannya hilang selama beberapa detik. Namun, energi kekacauan yang menghubungkannya dengan retakan dan Rivindio tampak bertindak seperti elastis, membuatnya bangkit kembali. Serangan itu juga membantunya menarik Rivindio lebih dekat padanya. Mengapa ia sangat menginginkan Rivindio, mereka tidak tahu. Namun,
Ia tampak putus asa untuk mengambil Rivindio ke dalam dirinya sendiri. Sial, ia terlalu tahan. Ryan mengeluh. Baik Ryan maupun Rowan tidak menahan diri sekarang. Sesuatu yang diminta sistem untuk mereka singkirkan jelas bukan hal yang mudah, terutama mengingat hadiah poin surgawi yang besar. Rivindio juga sama terkejutnya. Bukan karena kepompong itu menahan serangan, tetapi karena kekuatan yang ditunjukkan si kembar tadi bahkan lebih kuat dari serangan terkuatnya. Memang, Sun and Moon Obliteration butuh waktu untuk dipersiapkan, tetapi tetap saja itu konyol. Ryan dan Rowan bahkan tidak menggunakan energi surgawi. Namun, pikirannya segera kembali pada masalah yang dihadapi. Dengan sekuat tenaga, Rivindio mencoba terbang menjauh dari kepompong itu, tetapi energi kekacauan yang menyelimuti tubuhnya terus menyeretnya semakin dekat ke kepompong itu. Kepompong itu juga tampaknya mampu melewati aliran energi kekacauan itu dan dengan cepat mendekati Rivindio. Ryan memperhatikan kepompong itu dengan saksama sebelum kepompong itu menghilang lagi. Itu tidak sia-sia. Ada retakan yang sangat kecil pada benda itu. Ayo kita coba lagi. Rowan mengangguk, dan dengan bantuan Rivindio untuk menemukannya, keduanya menyerang. Kentucky juga bergabung, menyerang dari sisi yang berlawanan. Gaya kematian, bentuk ketujuh, pemusnahan matahari dan bulan. Serangan burung surgawi. Asteris ledakan. Ledakan. Asteris. Serangan Kentucky datang lebih dulu, dan meledakkan kepompong itu ke arah si kembar. Setelah itu, si kembar menggunakan momentum itu untuk menyerang balik, meningkatkan kekuatannya. Sekali lagi, kepompong itu terlempar, membatalkan kekuatan tembus pandangnya lebih lama lagi. Namun, efek elastis itu terjadi sekali lagi. Mereka mencoba memutus hubungan energi kekacauan itu, tetapi sama sekali tidak bisa diserang. Hanya kepompong itu yang tampaknya memiliki bentuk fisik untuk mereka serang. Bagaimana mungkin dia menggunakan energi kekacauan seperti itu? Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Retakan pada kepompong itu membesar, tetapi masih hampir tak terlihat. Jika ini terus berlanjut, Rivindio pasti akan diambil. Selain itu, mereka bisa melihat celah kecil di dalam retakan spasial tempat energi kekacauan berasal. Jika ia mencoba mundur ke dalam tempat itu, si kembar pasti tidak akan berani mengikutinya, bahkan jika itu berarti kegagalan misi. Rowan kehilangan kesabarannya, lalu menoleh ke Rivindio. Dracula, berikan kami batu-batu surgawi. Kami tidak punya cukup kekuatan. Dracula pantatmu. Rivindio pun kehilangan kesabarannya dengan nama itu. Apa kau mencoba memanfaatkanku? Rowan mendengus. Kalau begitu, pergilah dan biarkan dirimu ditelan oleh benda ini. Aku tidak peduli. Sial. Rivindio menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain, mengetuk cincin spasialnya dan memunculkan 100 batu surgawi tingkat 3. Ia melemparkannya ke arah si kembar, sambil berteriak balik. Nah, ini batu surgawi terbaikku. Ryan menangkap batu-batu surgawi, menyerahkan 2/3-nya kepada Rowan dan Kentucky. Tetap saja, wajahnya tidak terlihat baik. Bro, kamu datang dari istana tertinggi, dan batu-batu surgawi tingkat 3 adalah semua yang mereka berikan kepadamu. Kamu pasti sangat tidak berguna sampai-sampai mereka bersikap semurah ini kepadamu. Rivindio merasa ingin menangis. Ryan menyentuh titik terlemahnya. Tidak ada yang bertanya apapun padamu. Ryan tersenyum saat kelompoknya dengan cepat menyerap energi surgawi. Mereka mungkin memiliki tubuh fana, tetapi mereka benar-benar tahu cara menggunakan energi surgawi, jauh lebih baik daripada Rivindio. Nah, itu dia, Ryan berkata sambil mengangkat pedangnya. Rowan melakukan hal yang sama dengan skitenya sementara Kentucky memposisikan dirinya di sisi berlawanan dari kepompong. Dia memang menggunakan energi surgawi dalam serangan pertamanya, tetapi dia hanya memiliki sedikit yang tersisa. Kali ini, dengan batu Rivindio, dia dapat memulihkan lebih banyak lagi. Itu dia lemparannya. Hahaha. Kentucky tertawa, dan tubuhnya berkobar dengan api gelap dan api terang. Api itu kemudian menyatu pada 10 bulu pedang tertentu dari tubuhnya. Kekuatan spasial juga menyelimuti mereka, memancarkan sensasi yang kuat. Tentu saja, energi langit juga hadir, begitu pula garis keturunan kerajaannya. Kentucky sekali lagi menggunakan serangan terkuatnya, yang juga membakar cukup banyak regal bloodline miliknya. Pisau bulu langit Yin Yang. Ke-10 bulu itu saling memukul kepompong itu, yang membuat retakan di atasnya semakin parah. Bulu itu melesat seperti bola meriam ke arah si kembar,
yang telah mempersiapkan serangan mereka. Lihat bagaimana kita akan mengirim sampah ini ke sisi lain alam dimensi ini. Ryan dan Roan sinkron untuk pertama kalinya, meskipun mereka tidak bergabung. Mereka tidak ingin menunjukkan kemampuan penggabungan mereka di depan Riffindio, jadi ini adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan. Gaya kematian, bentuk ketujuh, pemusnahan matahari dan bulan. Seolah bisa merasakan bahaya, kepompong itu tiba-tiba menyala. Energi keos yang menyeret Riffindio segera melepaskannya dan terkonsentrasi di sekitar cangkangnya, semakin memperkuatnya. Pada saat yang sama, aliran energi keos lainnya, yang menghubungkannya dengan retakan spasial, mencoba menariknya kembali. Kepompong itu mencoba melarikan diri untuk pertama kalinya. Ryan dan Roan mendengus. Mencoba melarikan diri. Terlambat. BOOMMMMM. Ledakan dahsyat dari elemen merah gelap dan merah terang menghancurkan segalanya di sekitarnya. Berbagai retakan spasial terbuka di alam dimensi yang sudah rapuh itu, menelan segalanya. Adapun kepompong itu, tidak hancur. Namun, sekarang ada celah di atasnya, dan di dalamnya, orang bisa melihat daging dan darah berdenyut. Mengerikan. Ia terluka parah, tapi ia mengabaikan semuanya dan terbang lebih cepat di Krex. Swiss. Sayang sekali. Si kembar dan Kentaki tidak berpikir sedetik pun bahwa mereka akan berhasil dengan serangan itu. Selalu perkirakan skenario terburuk. Roan memastikan untuk menanamkan cara berpikir itu ke dalam pikiran Ryan dan Kentaki. Kentucky's Skyblade Feathers, begitu juga pedang dan sabit milik Ryan dan Roan, menembus tepat ke dalam celah di kepompong itu. Selamat tinggal. Mereka menyalakan kekuatan mereka, melenyapkan isi di dalam kepompong yang kini benar-benar tak berdaya. Grahar. Jeritan melengking dan aneh terdengar sesaat, sebelum semuanya tenang kembali. Pin. Quest selesai. Bab 3174. Sisa kepompong itu tampak hancur setelah si kembar dan Kentaki membunuh apa yang ada di dalamnya. Aliran energi kekacauan yang terhubung ke kepompong itu juga mulai menghilang. Selamat, tuan rumah. Abyssal Soul Shard telah berhasil dihancurkan. Hadiah, 50 poin surgawi. Ryan dan Roan saling berpandangan dengan bingung. Sister Orb, apa itu Abyssal Soul? Andai saja aku tahu. Suster Orb juga sama bingungnya. Yang bisa kukatakan adalah kepompong itu, atau apapun itu membuatku merasa sangat menyeramkan. Aneh karena aku berada di alam dimensi jiwa surgawi. Namun, kehadirannya masih bisa memengaruhiku. Ryan merenung sejenak. 50 Celestial Soul untuk menghancurkan Soul Shard, itu membuatmu bertanya-tanya seperti apa sebenarnya jiwa dari Soul Shard itu. Bagaimanapun, 50 Celestial Point itu pasti akan diterima. Ryan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Riffindio, yang telah tenang dan menekan energi surgawinya lagi. Hal terakhir yang dibutuhkan Riffindio adalah membuat celah spasial lain muncul di tempatnya berada. Ryan menghindari celah spasial lain yang diciptakan kelompoknya dengan serangannya, dan mencapai kelelawar Camazots. Sepertinya makhluk itu mengincar garis keturunanmu. Riffindio melirik Ryan, masih dengan kewaspadaan tinggi. Namun, dia tidak lagi menolak kedekatan Ryan. Jadi kamu bisa melihatnya. Ryan menunjuk Kentaki, yang juga tiba sedetik kemudian. Yah, lebih tepatnya, Kentaki yang datang. Kentaki melanjutkan dari sana. Cukup jelas bagiku seberapa besar kekuatan garis keturunanmu berkurang. Monster kepompong itu mengambil sebagian besar kekuatanmu melalui aliran energi kekacauan itu. Sejujurnya, dengan konsentrasi garis keturunanmu, yang sudah cukup rendah sebelum semuanya terjadi, aku tidak tahu apakah kau masih bisa dianggap sebagai kelelawar Camazots. Riffindio ingin menyangkal perkataan Kentaki, tetapi dia tahu Regal Minokawa benar. Bukan hanya monster kepompong itu yang mengambil garis keturunannya. Riffindio juga menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk tidak berusaha menjauh dari makhluk itu. Kurasa aku sudah hampir tamat. Kau benar sebelumnya. Aku tidak memiliki status apapun di Istana Agung. Aku dianggap sampah sejak lahir, dan sekarang aku bahkan lebih dari itu. Lanjutkan saja. Aku tidak dalam posisi yang memungkinkan aku membela diri. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Roan tiba beberapa saat kemudian, sambil mengeluarkan skitenya. Kalau begitu, jangan keberatan kalau aku melakukannya.
Ryan dan Kentucky tidak ikut campur saat Rowan mengacungkan sabitnya tanpa ampun. Ia membidik langsung ke kepala Riffindio, berencana untuk mengirisnya menjadi dua dan menghancurkan inti Riffindio di saat yang bersamaan. Namun, di saat-saat terakhir, Riffindio menggertakkan giginya dan menggunakan sedikit garis keturunan dan energi surgawinya untuk melompat mundur. Dia mengangkat sayapnya, menutupi bagian depannya, yang langsung terpotong. Arhe. Riffindio langsung kehilangan salah satu sayapnya sementara yang lain terluka parah. Namun, ia lolos dari kematian, menjauhkan diri dari Rowan secepat mungkin dan berhenti tak lama kemudian. Rasa sakit dari elemen gelap Rowan hampir tak tertahankan, tetapi ia tetap menahannya dengan kemauannya sendiri. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Rowan dan dua orang lainnya di belakangnya. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk membunuhnya, jadi dia harus mencari cara untuk melarikan diri. Namun, sekarang dia benar-benar hampa. Bagaimanapun, dia memutuskan bahwa dia akan bertarung sampai akhir, atau begitulah yang dia inginkan. Riffindio segera menyadari bahwa Rowan, yang seharusnya mengikutinya untuk menyelesaikan pekerjaannya, tidak bergerak sama sekali. Memang, Rowan tidak mengejar Riffindio. Sebaliknya, ia menyingkirkan skite miliknya. Kau juga payah dalam berbohong. Apakah seseorang yang menyerah pada takdirnya akan lolos dari seranganku tadi? Jangan beri aku omong kosong tentang keinginan untuk mati ketika kau jelas-jelas belum menyerah. Untuk sesaat, Riffindio bahkan melupakan rasa sakitnya, terkejut mendengar kata-kata itu dari musuhnya. Dia fokus pada Rowan, tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Kemudian, dia menyadari sesuatu. Selama dia memperhatikan kata-kata Rowan, Ryan menghilang. Kemudian, sebuah suara muncul di belakangnya, dan dia merasakan seseorang menyentuh bahunya. Rowan memang sedikit kasar, tetapi dia bukan orang bodoh. Sekarang, mari kita lakukan sesuatu terhadap sayapmu ini. Sebelum Riffindio sempat bereaksi, semburan besar elemen cahaya memasuki tubuhnya, mengusir elemen gelap milik Rowan. Sayapnya yang hilang dengan cepat mulai tumbuh kembali, membuatnya kebingungan. Kenapa kau menolongku? Aku mencoba membunuhmu. Meneguk. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Kentucky muncul dan memasukkan pil ke tenggorokan Riffindio. Apakah itu sejenis racun? Mungkinkah mereka bermaksud memaksanya bekerja sebagai ganti penawarnya? Sayangnya dia salah. Dia merasakan pil itu larut, diikuti oleh semburan besar nutrisi yang mengalir ke area tempat sayapnya tumbuh kembali. Apakah itu cukup, Ryan? Tanya Kentucky. Ya, Ryan membenarkan. Tubuh Dracula tidak memiliki cukup nutrisi untuk mendukung pertumbuhan kembali sayapnya, jadi pil itu diperlukan untuk menggantikannya. Diamlah. Kau berada di alam transisi, jadi akan butuh waktu sekitar 1 menit bagi saya untuk menyelesaikan perbaikan sayapmu. Akhirnya, sayap Riffindio tumbuh kembali, dan luka di sayap lainnya juga hilang. Dia dalam kondisi sempurna, kecuali fakta bahwa dia tidak memiliki energi surgawi, dan garis keturunannya sudah hampir hilang sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ryan kembali ke sisi Rowan, yang sedang memeriksa retakan tempat energi kekacauan berasal. Bagaimana? Apakah kamu mengerti sesuatu? Kentucky juga tiba di sana. Lubang kecil tempat monster kepompong itu berasal kini telah hilang. Saya pikir lebih baik bagi kita untuk pergi kalau ada yang keluar lagi. Rowan berpikir sejenak, dan akhirnya menerima saran Kentucky. Benar, ayo kita keluar dari sini. Mengabaikan Riffindio yang kebingungan, Ryan, Rowan, dan Kentucky mulai terbang lagi. Tentu saja, Riffindio melihatnya. Tunggu. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Bab 3175. Kelompok si kembar tidak berhenti untuk menjawab Riffindio. Ryan hanya berbicara sambil terus terbang menjauh dari sana. Apa? Kau sedih karena kami membiarkanmu hidup. Jika kau benar-benar ingin mati, kau seharusnya tidak menghindari serangan Rowan. Namun, kau berhasil, jadi begitulah. Riffindio menggelengkan kepalanya, dan kali ini, ia terbang tepat di samping kelompok si kembar sambil memegang beberapa batu surgawi untuk memulihkan energinya. Kau tahu itu bukan yang kumaksud. Kau tidak punya alasan untuk menyelamatkan hidupku. Akulah yang mencoba membunuh kalian semua. Aku mungkin masih akan melakukannya di masa depan. Begitukah? Ryan bertanya balik sambil tersenyum. Baiklah, semoga berhasil, Dracula. Hentikan omong kosong Dracula sialan ini.
Riffindio tidak tahu harus berbuat apa agar mereka berhenti menggunakan nama itu. Jawab aku. Kalian pasti menginginkan sesuatu dariku. Apa saja? Kalau tidak, kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Rowan kesal. Kami punya alasan sendiri. Sekarang, diamlah. Dengan alasan, Rowan merujuk pada poin surgawi yang baru saja mereka dapatkan. Siapa tahu, mungkin salah satu pecahan itu akan muncul, dan mereka bisa mendapatkan 50 poin surgawi lagi. Itu pasti sepadan untuk menjaga Riffindio tetap hidup. Yah, bagian di mana Rowan memberi pelajaran pada Riffindio, membuktikan bahwa Riffindio tidak benar-benar ingin mati, sebenarnya tidak perlu. Namun, Rowan tidak akan pernah mengakuinya. Riffindio merasa sangat tidak nyaman karena telah diselamatkan oleh musuh, 2 kali. Dia baru saja menyerah untuk hidup ketika Rowan menunjukkan kepadanya bahwa dia benar-benar ingin menyerah. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, orang lain muncul di luar alam dimensi jiwa surgawi. Dia adalah Zangetsu, yang meminta untuk keluar. Dia segera mengeluarkan sebuah alat dari cincin spasialnya, menggunakannya untuk menganalisis area tersebut. Lihat, persis seperti yang kuduga. Kau, Riffindio menyelidiki kelompok si kembar itu sebelum ia mencoba menyingkirkan mereka. Tentu saja, Zangetsu disebutkan dalam penyelidikan itu. Kupikir kau sudah mati. Zangetsu menatapnya, masih menunjukkan ekspresi bangganya. Seolah-olah hal sekecil itu bisa membunuh seorang jenius sepertiku. Ryan mengabaikan pernyataan berlebihan yang dibuat oleh Zangetsu dan berbicara tentang apa yang penting. Jadi, ruang di sini terhubung keluar, kan? Zangetsu mengangguk. Ya, alat milikku ini terutama digunakan dalam pembangunan formasi teleportasi saat kita mencoba mengatur koordinat dengan lebih tepat sambil mencoba menghemat energi spiritual sebanyak mungkin. Tanpa diragukan lagi, alat ini menangkap keberadaan tanda spasial formasi teleportasi dari planet kolosal. Alam dimensi ini, atau apapun tempat ini, setidaknya pasti memiliki hubungan dengan tata surya kita. Ryan senang mendengarnya. Bagus. Kalau begitu, Kentucky bisa mengerjakan sisanya. Kentucky mengerti apa yang dimaksud Ryan dan menutup matanya. Minokawa sebagian besar adalah binatang iblis elemen cahaya dan gelap, tetapi mereka juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kekuatan spasial. Tidak salah untuk mengatakan bahwa Kentucky lebih baik dalam hal itu daripada si kembar, hanya kalah dari luan dan afinitas elemen luar angkasa miliknya. Ia membuka matanya beberapa saat kemudian, sekarang tahu apa yang sedang dicarinya. Di sana, samar-samar, tapi aku bisa merasakan aliran kekuatan spasial yang lebih stabil datang dari arah itu, kata Kentucky sambil menunjuk sayapnya. Zangetsu merasa puas karena pengetahuannya sendiri dapat digunakan di sini. Namun, ia segera menyadari ekspresi Ryan yang termenung. Ada apa, Tuan? Ryan jelas lebih tahu tentang formasi daripada Zangetsu, jadi konfirmasi Kentucky membuatnya risau. Zangetsu, biarkan aku melihat perangkatmu. Zangetsu tidak keberatan dan memberikannya kepada Ryan. Bahkan jika Ryan menghancurkannya, dia tahu cara membangun yang lain sendiri, jadi itu tidak masalah. Hanya saja yang baru tidak akan memiliki tanda spasial formasi teleportasi seperti yang dimilikinya. Bagaimanapun, dia punya ide tentang mengapa Ryan ingin memeriksanya. Ryan segera menggunakan energi spiritualnya untuk membongkar perangkat itu, memeriksa semua runenya. Ia juga menggunakan bantuan Sister Orb untuk memahaminya dengan lebih baik. Kemudian, ia menyusun kembali perangkat itu, membuatnya tampak seperti belum pernah dibuka sebelumnya. Seperti yang kuduga. Terlalu jauh, bukan? Tanya Zangetsu, cukup yakin dengan apa yang ada dalam pikiran Ryan. Oh, jadi kamu juga menyadarinya. Ryan terkejut mendengar hal itu dari Zangetsu. Rowan, Kentucky, dan Riffindio semuanya hilang. Apa yang kalian berdua bicarakan? Zangetsu menjelaskan menggantikan Ryan. Perangkatku menangkap tanda-tanda spasial formasi teleportasi, tetapi itu seharusnya tidak mungkin. Kau tahu, jangkauan perangkatku tidak jauh lebih besar dari total panjang planet kolosal kita. Namun, kalian semua tahu betul bahwa kita diteleportasi sangat jauh dari kolosal sebelum kita jatuh ke lubang hitam itu. Perangkatku seharusnya tidak menangkap tanda-tanda planet kolosal sama sekali. Kentucky tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah itu berarti alam dimensi ini terletak di kolosal? Mungkin, Ryan mengangguk, meskipun dia tidak yakin. Yah, itu hal yang bagus, bukan? Riffindio juga bertanya,
berbicara dengan aneh seolah-olah dia adalah bagian dari kelompok itu. Jika di Klosal, maka begitu kita keluar, kita akan berada di rumah. Yah, kamu akan berada di rumah. Dengan garis keturunannya yang hancur, Rivindio bahkan tidak berpikir dia memiliki rumah lagi. Pertama-tama, apakah tempat seperti Istana Agung benar-benar rumah di masa lalu? Kata-kata Rivindio sendiri menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu di benaknya. Ryan tidak melihat masalah dengan logika Rivindio. Jika memang begitu, tentu saja, itu hebat. Masalahnya adalah saya tidak mengerti mengapa kita berada di planet Klosal. Tidak masuk akal jika Anda mempertimbangkan tempat kita ditelan. Semua orang masih bingung. Dan bagaimana itu bisa menjadi masalah? Ryan mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa terganggu karena perangkat itu menangkap tanda tangan. Jika kita berada jauh dan tanda tangannya mencapai sini, maka ada sesuatu yang memperkuat aliran spasial planet Klosal. Kata-kata itu mengingatkan Roan dan yang lainnya. Monumen yang menunjukkan semua planet yang terhubung ke Klosal, kan? Ryan mengangguk. Itu mungkin saja. Mengenai apa artinya, aku tidak tahu. Mari kita coba keluar dari sini. Pertama, bab 3176. Kentucky memandu kelompok mereka melewati reruntuhan, mengikuti aliran kekuatan spasial yang stabil itu. Rivindio juga mengikuti kelompok itu dari dekat, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan saat mereka keluar. Tidak. Pertama, bisakah mereka benar-benar keluar? Katakan, apakah menurutmu kita perlu masuk ke dalam salah satu lubang hitam itu untuk keluar dari tempat ini? Kentucky mendengar itu dan merasa penasaran. Pertama-tama, mengapa kamu dan Ryan selamat dari lubang hitam? Para ahli lainnya dan bahkan pesawat luar angkasa di belakang semuanya hancur berantakan. Semua orang di sana tewas. Oh, itu mudah dijelaskan, Ryan melanjutkan. Pada dasarnya, itu adalah kedekatan dengan pusat keruntuhan spasial dan waktu. Saya mungkin salah, tetapi saya cukup yakin bahwa lubang hitam itu terlalu kecil untuk bertahan terlalu lama, mungkin tidak lebih dari sedetik. Ia melanjutkan, Dracula, Rivindio dan aku berada tepat di titik kemunculannya, jadi kami langsung tersedot ke dalam. Sedangkan yang lainnya, kemungkinan besar mereka terperangkap di antara waktu lubang hitam terbentuk dan menghilang. Mereka tetap tertelan, tetapi perbedaan itu akhirnya membunuh mereka. Ryan mengangkat bahu. Yah, fakta bahwa kita juga selamat adalah sebuah keajaiban tersendiri. Pertama-tama, apakah itu benar-benar lubang hitam sungguhan? Jika ya, apakah itu membuktikan bahwa lubang hitam memiliki lubang cacing di dalamnya? Bagaimana dengan singularitas dan semua itu? Singularitas dan lubang cacing adalah ungkapan yang dipelajari Ryan di bumi, jadi Zangetsu dan Rivindio tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Ryan kemudian memberikan penjelasan singkat kepada keduanya agar mereka bisa mengerti. Oh, kau berbicara tentang gerbang ruang hitam, komentar Rivindio. Setidaknya begitulah kami menyebutnya. Hanya saja tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk memasuki lubang hitam untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak. Mungkin seorang ahli alam dewa bisa, tetapi tidak mungkin kita bisa bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Semua orang mengangguk. Bahkan bagi si kembar, ide bertemu dengan ahli alam dewa terlalu jauh dari jangkauan mereka, mungkin Charybdis. Siapa tahu, yah, mereka memang punya sebotol darah ahli alam dewa. Gerbang spasial hitam, Ryan juga mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Namun, ia tahu Rivindio sedang membicarakan hal yang sama. Bagaimanapun, kecil kemungkinan kita harus menciptakan fenomena itu lagi. Itu adalah kombinasi faktor yang konyol yang menyebabkan kemunculannya, dan aku ragu kita dapat mengulanginya lagi bahkan jika kita mau. Saya sama sekali tidak akan menceburkan diri ke dalamnya, Kentucky berbicara dengan yakin. Dia melihat kejadian itu dan benar-benar merasa Ryan akan mati di sana. Aku juga, Ryan juga berpikiran sama. Tidak ada orang waras yang akan mencoba hal semacam itu. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sekitar 1 jam kemudian, mereka akhirnya menemukan asal aliran kekuatan spasial yang lebih stabil itu. Di depan mereka, sebuah lubang kecil di angkasa dapat terlihat, dan di sisi lain, cahaya bintang menarik perhatian mereka. Gerbang spasial, Zangetsu mengeluarkan perangkatnya lagi dan segera memeriksa. Ya, tidak diragukan lagi tanda-tanda spasial gerbang spasial planet tertutup berasal darinya. Ryan menepuk bahu Zangetsu. Baiklah, aku akan mengirimmu ke alam dimensiku,
jadi kami tidak perlu khawatir tentang melindungimu. Asteris mengerikan. Asteris. Zangetsu langsung menghilang. Yang berikutnya adalah Kentucky. Burung itu terlalu besar untuk gerbang, dan dia juga tidak ingin mengambil risiko melakukan kesalahan. Yang tersisa hanyalah Ryan, Rowan, dan Rivindio di luar. Rivindio menatap si kembar, yang memperhatikan gerbang. Apakah kalian ingin pergi lebih dulu, atau aku? Tanya Ryan. Rowan bahkan tidak menjawab, terus melangkah maju. Tunggu. Rivindio segera melangkah maju. Aku duluan. Ryan dan Rowan saling memandang dan mengangguk. Takut kami melakukan sesuatu di luar. Tidak masalah, silakan saja. Rivindio menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Memang benar aku mencoba membunuhmu, tetapi aku tidak tahu terima kasih. Aku akan pergi lebih dulu karena jika ada risiko kematian, itu seharusnya aku. Alis Rowan sedikit terangkat, tidak menyangka tindakan altruistik itu. Anehnya, dia tidak bisa mendeteksi kebohongan apapun dalam kata-kata Rivindio. Baiklah. Rivindio segera berubah menjadi wujud humanoid karena wujud kelelawar Chamazots-nya juga terlalu besar. Akhirnya, ia mendekati gerbang dan melemparkan dirinya ke dalam. Penglihatannya kabur sesaat, dan sedetik kemudian, ia sudah kembali keluar. Asteris suara gede, suara gede. Asteris. Ryan dan Rowan muncul beberapa detik kemudian, juga menemukan diri mereka di tengah antah berantah. Mereka dapat melihat Rivindio di luar melalui gerbang, jadi mereka tahu Rivindio melewati gerbang tanpa masalah. Jadi, di mana kita? Rivindio mengeluarkan CD-nya, yang berfungsi di mana saja di alam semesta yang memiliki koneksi ke jaringan Werdelem. CD itu dengan mudah menemukan lokasinya, yang ditunjukkannya kepada si kembar. Sepertinya kita berada persis di tempat kita berada saat lubang hitam menelan kita. Si kembar membenarkan posisi mereka dan mengangguk. Rowan segera kembali ke alam dimensi karena tidak ada yang bisa dilakukannya saat ini. Di sisi lain, Kentucky muncul sekali lagi. Ryan pindah ke punggung Kentucky dan mendesah lega. Baiklah, kurasa ini sudah cukup untuk kita. Senang bertemu denganmu, Rivindio. Semoga kita bertemu lagi di masa depan. Rivindio terkejut. Apakah mereka akan pergi? Dan kupikir kau akan menggunakan fakta bahwa kau menyelamatkanku 2 kali untuk mengajukan permintaan. Ryan mengangkat bahu. Yah, sebagian alasan mengapa kau berakhir di alam dimensi yang aneh ini adalah karena kami menghancurkan formasimu. Tentu saja, kau juga mencoba membunuh kami dengan formasi itu, jadi kami tidak menyesal telah menghancurkannya. Bagaimanapun, jika kau ingin mengejar kami lagi, silakan saja. Ayo, Kentucky. Sayap Kentucky terisi dengan energi spiritual, dan ia mengepakkan sayapnya, melesat ke kejauhan. Mereka cukup jauh dari Klosal, atau planet lainnya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun hingga mereka dapat mencapai Klosal, yang masih merupakan planet terdekat. Tunggu, Rivindio segera menyusul mereka. Aku akan ikut denganmu. Ryan dan Kentucky tidak begitu menyukainya. Jadi, kau bisa memberitahu teman-temanmu di mana kami berada dan menyiapkan jebakan untuk kami di jalan. Memang, bukankah dia bersikap terlalu ramah? Mereka musuh, kan? Gencatan senjata di dalam tempat itu masuk akal, tetapi tidak di luar sana. Akan aneh jika Ryan dan Kentucky membiarkannya ikut. Sebagai permulaan, akan jauh lebih mudah bagi Rivindio untuk menggunakan CD-nya untuk menghubungi salah satu planet dan meminta mereka mengatur pesawat luar angkasa untuk menjemputnya. Mengapa dia membuang-buang waktu bertahun-tahun bepergian melalui luar angkasa bersama kelompok si kembar? Rivindio tidak punya jawaban untuk itu. Bab 3177. Menurutku tidak ada gunanya memburumu lagi, komentar Rivindio. Tanpa garis keturunanku, hasil penyelidikanku tidak akan berarti apa-apa. Aku tidak akan diizinkan kembali ke Istana Agung. Lagi pula, aku masih merasa berutang padamu. Ryan tidak berpikir begitu. Tidak juga, kan? Aku mungkin tidak bisa menyalin ide Werdelem, tapi aku bisa membuatnya terlihat seperti aku yang melakukannya. Ingat. Jika kau menyerahkanku pada atasanmu, tentu kau setidaknya akan menerima hadiah yang bagus. Meski begitu, lebih baik kita berpisah di sini. Lagi pula, apa untungnya bagimu dengan mengikuti kami? Rivindio bersikeras. Aku akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan saudaramu. Aku punya alasan, tapi aku tidak akan membocorkannya. Alasannya adalah Ryan dan Rowan juga sangat kuat untuk level mereka.
Riffindio ingin tahu apakah dia bisa mengerti alasannya. Akan sangat bagus sekarang karena dia hampir hancur di Istana Agung. Yah, akan lebih menghibur jika ada orang lain yang datang, kan? Kentaki tiba-tiba melindungi Riffindio. Mungkin itu karena mereka berdua adalah Demon Beast dan Demon Beast jauh lebih lugas. Ryan, yang berada di luar dimensional realm, dan Rowan, yang berada di dalam dimensional realm, memeriksa perilaku Riffindio. Tetap saja, sepertinya dia tidak berbohong. Baiklah, mari kita buat kesepakatan. Ryan memutuskan untuk mencobanya. Karena Rowan keluar dari dimensional realm itu dan melangkah keluar, itu berarti pintu keluar dimensional realm jiwa surgawinya ditandai di sana. Selama 1.000.000 kilometer berikutnya, Ryan dapat memasuki dimensional realm jiwa surgawi dan keluar dari sana asalkan Rowan keluar dari sana terlebih dahulu. Pertama-tama, sudah sangat jelas bahwa kau ingin mencari cara lain untuk mendapatkan kekuatan sekarang setelah kau kehilangan garis keturunanmu. Ryan melontarkan kata-kata itu langsung ke wajah Riffindio. Riffindio menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu, tetapi dia tidak menyangkalnya. Apakah dia membuatnya begitu jelas? Maaf. Tidak apa-apa, Ryan tidak keberatan. Lagi pula, kita cukup jauh dari Kolosal, jadi ini bisa jadi pengalih perhatian yang bagus untukku. Namun, sebagai gantinya, aku ingin informasi mengenai alam surgawi. Apa kau setuju? Riffindio mengangguk cepat. Sama sekali tidak masalah. Selama itu tidak melibatkan rahasia Istana Agung, aku tidak keberatan membicarakannya. Sejujurnya, Riffindio tidak tahu banyak tentang hal-hal penting di Istana Agung. Untuk apa dia tahu? Tidak ada yang akan melibatkannya dalam pembicaraan seperti itu. Terus, aku hanya seorang ahli alam suci, kau tahu. Ryan bertanya sekali lagi. Apa kau yakin ingin menerima pelatihan dariku? Lagi pula, aku tidak akan menjadikanmu sebagai murid. Ini benar-benar hanya pertukaran. Hentikan masalah Saint Realm ini, Riffindio langsung bicara. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa kau benar-benar berada di Saint Realm. Ya, kau memang berada di Saint Realm, tetapi sebelumnya kau jelas tidak berada di sana. Aku tidak tahu bagaimana kau kehilangan kekuatanmu atau mengapa, dan itu tidak penting bagiku. Yang penting adalah aku tahu kau jauh lebih dari apa yang kau lihat. Tangkapan yang bagus. Ryan tersenyum, tidak terkejut bahwa Riffindio menyadari hal itu. Jika tidak, dia benar-benar akan menjadi idiot. Ada satu hal lagi, Ryan tidak akan melupakan hal terpenting. Aku ingin batu surgawi. Ini, Riffindio tidak kaya atau semacamnya. Dia membawa beberapa ratus batu surgawi tingkat 3, tapi hanya itu saja. Berapa? Berapa banyak? Aku butuh 200 batu surgawi dengan level yang sama dengan yang kau berikan tadi, tanya Ryan. Jumlah itu seharusnya cukup bagi si kembar untuk memaksakan transformasi surgawi pada tubuh mereka. Riffindio memikirkannya sejenak, tetapi akhirnya dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Baiklah, ini, ambillah. Tetapi jika kau mencoba melarikannya, maka aku akan membunuhmu atau mati saat mencobanya. Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan batu-batu itu, jadi hatinya terasa sakit karena harus memberikan 200 dengan mudah. Kalau begitu, ini kesepakatan, Ryan dengan senang hati menerima batu-batu surgawi. Selain itu, dengan kesepakatan ini, mereka bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa diharapkan di alam surgawi. Pertama, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Tekan kultivasimu ke tahap 7 dan datanglah padaku. Riffindio tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri jika dia melakukan itu. Si kembar terbukti sedikit lebih kuat darinya di sana. Aku tidak punya kesempatan, kau tahu. Jelas, Ryan sudah menduganya. Sekarang, jangan buang waktu dan serang aku. Riffindio hanya bisa menerima dan berubah kembali ke wujud Camazotz Bat-nya. Tanpa berkata apa-apa, dia menembak Ryan, memanggil ratusan Blood Spear sebelum Blood Armor menutupi tubuhnya. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena monster kepompong itu merampok garis keturunannya. Namun, sekarang, tidak ada rasa takut seperti itu. Asteris bang, boom, peng. Asteris. Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Ryan bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya. Dengan kultivasi Riffindio yang ditekan ke tahap 7, yang setara dengan Saint Realm, dia menghajar orang itu habis-habisan. Kembali ke punggung Kentaki, Ryan mengangguk sedikit. Cukup untuk saat ini. Meskipun kau tidak dianggap penting di istana tertinggi milikmu itu,
Sepertinya kau masih menerima pelatihan yang tepat untuk memperkuat tubuh dan kecepatanmu serta kemampuan garis keturunanmu untuk mengendalikan darahmu dengan bebas. Rivindio kesakitan di sekujur tubuhnya, baju besi darahnya hancur berkeping-keping, lalu. Asteris aduh, bagaimana dengan, asteris aduh itu? Tanya Kentucky, Ryan tertawa. Aku hampir tidak tahu apa-apa tentang binatang iblis. Hahaha, Rivindio merasa ingin menangis. Lalu untuk apa semua pukulan itu? Hahaha, Kentucky juga tertawa. Baiklah, Kentucky yang agung akan memberimu beberapa petunjuk. Pukulanmu tadi tidak sia-sia. Itu memberiku gambaran yang jelas tentang bagaimana kamu menjalankan garis keturunanmu, meskipun garis keturunanmu sudah hampir hilang. Selama 1 jam berikutnya, Kentucky menjelaskan kepada Rivindio bagaimana ia dapat menggunakan energi surgawinya dengan lebih baik, terutama melalui meridiannya. Kemudian, Kentucky membuat sayatan kecil di dadanya, mengeluarkan setetes darah. Ini, seraplah, garis keturunan kerajaanku, meskipun berasal dari ras yang berbeda, seharusnya tetap meningkatkan kondisi garis keturunanmu yang tersisa. Mata Rivindio berbinar. Garis keturunan kerajaan. Dia hanya bisa bermimpi tentang garis keturunan kerajaan Triaglia di istana tertinggi. Barang ini saja, bahkan dari ras lain, sudah pasti sepadan dengan 200 batu surgawi peringkat 3 miliknya. Bahkan, dia cukup yakin dia bisa mendapatkan ratusan kali lebih banyak batu surgawi dengannya. Yah, dia pasti tidak akan menjualnya. Rivindio juga membuka luka kecil di dadanya, dengan hati-hati menyerap darah itu ke dalam tubuhnya. Konflik antara garis darah Chamazots miliknya dan garis darah Minokawa milik Kentucky cukup kuat, tetapi ia membutuhkan waktu yang lama untuk menjadikan tetesan darah itu miliknya sendiri. Faktanya, Rivindio menemukan bahwa garis darah Kentucky jauh lebih bermanfaat daripada yang ia duga. Ryan melihat itu dan tersenyum. Kegembiraan di wajah Rivindio begitu mudah terlihat. Bukankah kamu senang? Tidak setiap hari kamu bisa memperoleh latte Divinity Realm Regal Bloodline Drop. Kultivasi Kentucky hanya ditekan oleh sistem. Tidak seperti menghilang. Rivindio hampir kehilangan kendali atas kemajuannya saat mendengar itu. Alam keilahian akhir. Tidak heran begitu kuat. Dia bahkan tidak bertanya pada dirinya sendiri mengapa Kentucky tampaknya berada di tahap 7, begitulah keterkejutannya. Sementara Rivindio berupaya menyerap tetesan itu, Rowan keluar dari alam dimensi. Kau mengerti. Ryan mengangguk dan menyerahkan 100 batu surgawi tingkat 3 kepada Rowan. Ya, ayo kita selesaikan masalah ini. Dengan itu,